wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati jamaah Mushallah Ibnu Katsir, begitu pula anak-anak kami para hafiz Quran yang sama-sama kami sayangi, wabil khusus pimpinan kita Opung Dr. Andes Haji Muhammad Nasir Saragih MM yang sama-sama kita muliakan. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama di antaranya ialah nikmat iman dan Islam. Selanjutnya, salawat dan salam kita hadiahkan ke ruh junjungan alam, buah hati Aminah, putra Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihrin bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad, cucu keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Bersalawat kita kepada Rasul, mudah-mudahan kita termasuk dari golongan umat Rasulullah yang mendapat syafaat nanti di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada malam ini mungkin tak banyak yang Ustadz bahas, karena kita pun sebentar lagi akan melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Namun paling tidak pada kesempatan ini ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam memasuki bulan suci Ramadan. Di dalam kitab Durratun Nasihin yang ditulis oleh Syekh Al-Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir, beliau menjelaskan paling tidak di saat masuk bulan Ramadan 4 hal ini jangan kita lupakan. Yang pertama apa? Talil Quran, rajin membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, Syahrul Quran. Dari mana Ustaz tahu bulan Ramadan bulan Al-Quran? Al-Quran sendiri yang memberikan informasi kepada kita. Allah Ta'ala fil Quranil Karim di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Dan kadang ada juga jamaah yang bertanya, Ustaz, bulan Ramadan kapan Ustaz? Kapan bulan Ramadan? Itu kan panjang bulan Ramadan. Dijawab lagi di dalam Al-Qur'an. Ayat pertama surah Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Oleh karena itu di bulan Ramadan banyak kita membaca Al-Quran, karena satu huruf yang kita ucapkan dari Al-Quranul Karim bernilai 10 pahala. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha, dan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Wala aqulu alif lam mim harfun, tidak aku katakan alif lam mim satu huruf, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca alif lam mim saja kita sudah mendapatkan 30 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ananda kami di sini hari demi hari murajaah sampai mati. Masya Allah, ya, berjus-jus diulang
Satu hari ada yang mengulang 1 juz, ada yang 3 juz, ada yang 5 juz, tapi ada juga yang tidak mengulang. Na'udzubillah. Jangan tidak mengulang ya. Mudah-mudahan selalu kita memurojaah hafalan kita, khusus di bulan suci Ramadan. Keluarga yang terbaik itu adalah keluarga yang dekat dengan Al-Quran. Seorang ayah pergi kerja baca Al-Quran. Dari rumah menuju tempat pekerjaannya di perjalanan setengah jam. Selama di perjalanan naik sepeda motor, yang diucapkan adalah Al-Quranul Karim. Pulang dari pekerjaan, di kendaraan dia pun membaca Al-Quran setengah jam. Selama itu dia pun membaca Al-Quran. Ibu yang terbaik juga selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sambil memasak, dia pun membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya enggak ada apa kan? Apa yang kubacanya? Qul a'udzu birabbin nas. Jadilah suruh pendek menjadi. Yang penting tetap Al-Qur'an yang dibaca. Menidurkan anak, ibu yang terbaik itu sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad. Itu pula yang hafal pula kan gimana lagi? Itu yang dibaca kan di surah Ar-Rahman belum hafal pula ibu itu. Jadi Al-Ikhlas lah yang dibaca. Tak apa-apa, yang penting kita sering mendengarkan anak-anak ayat-ayat suci Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka anak itu pun di saat dia besar, dia cinta dengan Al-Quran, dia pun menjadi penghafal Al-Quran. Ini ada pula ibu-ibu, bukan ibu-ibu di rumah ya, ibu-ibu yang di sana, kampung sana jauh, mengayunkan anaknya, nyanyi dangdutnya pula dia. Ya, permainan si kucing garong. Apa tak sudah bosan anak jadi penyanyi dangdut, jadi kucing garong. Nah, maka hati-hati dari kecil hingga dewasa biasakan kita lengket dengan Al-Quran. Karena siapapun dan apapun kalau sudah dihubungkan dengan Al-Quran dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Syekh Al-Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir menjelaskan adalah wahafizul lisan. Masuk bulan Ramadan, jaga lisan, jangan sakiti orang lain, jangan hina orang lain, karena mulutmu adalah harimaumu. Apalagi zaman sekarang, bukan hanya mulut, jarimu pun harimaumu. Kalau zaman dulu, zaman oma-oma awak, tak ada Facebook, tak ada Instagram, tak ada WA. Sekarang menyindir orang yang ada. Asal sakit hatinya disindirnya itu. Nah, ditulisnya di WA. Ih, kok ada lah orang macam gitu ya? Tangga macam gitu. Ih, palanya lagi aku, mati lah kau copot kan. Tetangganya yang membaca itu sakit hatinya. Ingat bagaimana peringatan Rasulullah terhadap orang yang berpuasa tapi tidak mampu menjaga lisannya. Kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Tak ada nilainya, hanya lapar dan dahaga saja, tak ada pahalanya. Padahal sangat besar pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Salah satunya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, tapi tak dapat ampunan. Kenapa? Karena dia puasa tapi lidahnya menyakiti saudaranya. Ada orang kayak gitu, asal jumpa ada ejaan dibuatnya. Ditengok apa kira-kira yang dia makan, "Oh, tompel." Sakit hati kawan itu. Terakhir tak dapat dia pahala. Padahal di dalam kitab Arba'in An-Nawawi apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa yang mengaku dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khaira. Hendaklah dia berkata yang baik-baik. Kalau tak bisa mengatakan yang baik, aul yasmut. Kalau tak bisa mengatakan yang baik, lebih baik diam. Karena dengan diam itu emas, diam itu berharga, tidak bisa menyakiti hati orang lain.
Tapi jangan pula kalau ditanya orang diam aja. Wak puasa kah wak? Diam aja. Wak mau bukaan wak? Mau banget. Itu yang parah wak. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita perhatikan di saat masuk bulan Ramadan? Wa mut'amil ji'an, beri makan orang-orang yang kelaparan. Siapalah di antara kita yang di sekitarnya tak ada orang yang miskin, yang kelaparan. Mungkin tetangga kita, di sudut kampung kita ada orang miskin, ada orang fakir, ada anak yatim. Anak yatimlah yang paling sedih kalau masuk bulan Ramadan, anak-anak kami. Kenapa mereka sedih? Dulu waktu ada ayahnya yang mengantar dia, membawa dia jalan-jalan sore membeli bukaan. Tapi begitu ayahnya sudah tiada, masuk Ramadan, dilihatnya anak-anak orang dengan ayahnya sore-sore mencari bukaan. Sedih pilu hati yang menangis dia, duit tak ada, ayah sudah tiada. Tak tahan dia melihat itu semuanya, teriris hatinya, tergores hatinya. Masuk dia ke kamarnya, dia pun menyanyi dengan lirik, dengan penuh kesedihan. Ayah, ku kirimkan doa, semoga engkau tenang di alam surga. Menangis sedih hatinya, hanya doa yang dapat dilantunkannya. Jadi kalau ada orang seperti itu ananda kami, nanti pulang kampung kita hari libur kita perhatikan. Kita bilang sama omak kita, mak, kalau masak pola omak agak banyak lah buat mak ya. Yang cuma atau bukan untuk aku, mak, ada di sana kawan udah meninggal ayahnya. Kasih, jangan pula bekas kampung kasih. Ini karena kadang ada memang ngasih sedekah ini bekas dia kalau dikasihnya. Karena udah nggak habis lagi, daripada saya yang dibuang mubazir, bungkus saya tak tahu tahunya ini, ya. Dikasihnya sama orang, jangan. Udah sediakan memang lah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna kecuali kamu memberikan sebagian dari apa yang kamu cintai. Jadi harta yang kita sukai, kita kasihkan sebagian kepada orang-orang lain. Insya Allah ananda kami semuanya, kalau kita rajin berbagi, Allah akan memudahkan jalan kita kepada kesuksesan dunia akhirat. Dari mana Ustaz tahu? Pandai-pandai Ustaz. Dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadis ke-36 yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 2699. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yassara ala mu'sir yassarahu Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang tertimpa kesulitan, yassarahu Allah fid dunya wal akhirah, akan diberikan Allah kemudahan dunia dan akhirat. Tak usah jauh-jauh kita lihat oknum kita. Ya, oknum kita rajin menolong, rajin membantu orang yang kesusahan. Lihat kesuksesan dunia akhirat dapat. Apa yang tak dapat? Masya Allah, itu yang kita contoh ananda kami. Jangan pula ya contoh orang yang ditengok, oh itu keren. Naik kereta, ya jemping, rupanya masuk paret. Nah, itu yang pula dia tiru kebaikan, jangan tiru keburukan. Nah, kemudian yang terakhir, waswaimina fi syahr Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Nah, jadi jangan, kalau istilah Ustadz dulu waktu kecil ada orang puasa iup-iup katanya. Apa itu? Pagi-pagi buka periuk. Karena puasa Ramadan ini adalah langsung ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu kita orang yang puasa ataupun tidak, kecuali hanya Allah yang mengetahuinya. Bisa saja kita nggak puasa tapi kita acting di depan. Umur dia kan mau sholat, masuk 3 kali, keluar 2 kali. Mau satu lagi mana nih? Rupanya ditelannya kan. Nah, ditanya puasa kan? Puasa. Nah, jadi berpuasalah kita. Malu kita kepada hewan saja pun bisa berpuasa. Ayam, kalau ayam mengeram telurnya 3 minggu tidak makan. Kenapa? Kalau dia makan, pengeramannya pun akan gagal, kena basah, kena kotoran telur-telurnya dan tidak menetas untuk menunggu anandanya. Begitu pula dengan ular. Ular pun kalau sudah habis makan tidur 2 minggu, puasa 2 minggu.
Tapi janganlah pula kita tiru puasa ular. Ular itu memang asal puasa tidur aja kerjanya. Makanya Ustaz lihat anak-anak ini ada yang tidur aja, habis subuh tidur. Sampai masuk pun jadwal pasmi tidur juga ditengok. Mak tidur aja kalau ini. Berarti dia puasa ular sawah. Jadi dan kita puasa ular sawah, puasa manusia. Ya. Rasulullah di waktu berpuasa bukan hanya tidur, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar terjadi di 17 Ramadan 2 Hijriah. Umat Islam 313 melawan umat musyrik yang jumlahnya 1000 pasukan. Bayangkan 313 melawan 1000 dalam kondisi puasa di terik yang begitu panas di padang pasir, tapi tetap Rasulullah tabah dengan puasanya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fathu Makkah di bulan Ramadan di tahun 8 Hijriah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan perjuangan itu tidak sia-sia Allah memberikan pertolongan kepada mereka di dalam surah Al-Imran. Laqad nasarakumullahu bi Badrin wa gimana? Ayatnya? Wa laqad nasarakumullah, Allah memberikan pertolongan kamu bi Badrin wa antum adillah. Saat itu kamu dalam keadaan yang begitu sulit sekali. Tapi Allah menurunkan malaikat kepada pasukan umat Islam. Di Fathu Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan Fathu Makkah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, itu karena berpuasa dan berjuang di jalan Allah. Jadi kalau kita sebagai orang yang berpuasa, tiru akhlak Rasul, tiru sifat Rasul, berjuang kita di waktu puasa. Ustaz, apa perjuangan kami? Kami kan santri Ustaz, berjuang menghidupkan hafalan kita. Mungkin yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.